Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau adalah penolong kami. Oleh sebab itulah kami tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami baca firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Kita akan buka Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 25. Pendengar atau pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman Tuhan ini yang kita renungkan pagi hari ini, bahwa hendaklah kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Berbeda orang yang melakukan dengan orang yang hanya mendengar saja. Orang yang hanya mendengar saja, dia hanya mengandalkan kata orang begini, kata orang begitu. Tetapi pelaku firman Tuhan, dia tahu isi firman Tuhan dan dia mengalami secara pribadi. Masing-masing kita akan mengalami keajaiban Tuhan di dalam hidup kita karena kuasa dari melakukan firman Tuhan. Pendengar saja maka tidak cukup di dalam hidup kita, tapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, mulai dari gembala sidang, wakil gembala, majelis, sampai kepada jemaat. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan sama dengan menipu dirinya sendiri. Seumpama seorang yang sedang berkaca, mengamat-ngamati wajahnya, dan kemudian dia lupa bagaimana rupanya. Itulah seumpama orang yang hanya mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengibaratkan bahwa diri kitalah yang Tuhan mau untuk kita melakukan firman Tuhan. Jadi hari ini kita ada doa dari BPH Klasis Kalimantan untuk pengangkatan hamba Tuhan, pengangkatan pendeta yang telah diikuti ujian di bulan lalu. Dan di bulan ini adalah pengangkatan pendeta. Berarti tugas kita bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hukum dari Allah adalah hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan. Siapa bertekun di dalamnya, tidak melupakannya, sungguh-sungguh melakukannya, ia adalah orang yang berbahagia oleh perbuatannya. Itulah sebabnya, itulah kekuatan kita hanya berdoa dan membaca firman Tuhan. Jadilah kita orang yang berbahagia di dalam perbuatan kita, karena Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk kita bersama di dalam hidup yang dimerdekakan, hidup yang bertekun di dalamnya. Di tengah-tengah kesibukan kita, tetaplah mengingat akan Tuhan dan karyanya. Jangan pernah melupakan Dia, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena siapakah kita di hadapan Tuhan?
Kita hanyalah debu. Firman Tuhan katakan yang diberikan firman Tuhan, yang dihembuskan napas. Itu ada di kitab Kejadian awal penciptaan manusia. Firman Tuhan katakan bahwa marilah kita melakukan firman Tuhan. Apalagi kita mau jadi hamba Tuhan. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tidak mudah. Berkali-kali saya selalu katakan ibadah dulu. Ibadah dulu. Baru pergi kemana kita mau tuju. Karena dengan demikian Tuhan akan menjaga kita dan mengawal kita dimanapun, dan malaikat bala tentaranya akan mengikuti kemana kita pergi. Bahkan dia akan melihat, melapor kepada Tuhan. Malaikat akan laporan pada Tuhan apa yang kita lakukan, baikkah atau burukkah. Manusia bisa melihat hanya sekejap mata, tapi Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati manusia. Firman Tuhan katakan, jadilah pelaku firman Tuhan, apalagi penyebeban tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Kategorial sebagai seorang pendeta, tidak mudah untuk mengucapkan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kadang-kadang pendeta juga banyak yang tergeser oleh dunia ini karena mencari uang. Banyak pendeta tergeser karena makan, minum, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Banyak pendeta mengundurkan diri, tidak kuat menjadi pendeta. Sebelum menjadi pendeta, berjuang semangat-semangat. Sudah jadi pendeta, mengundurkan diri karena tidak mampu menjalankan tugasnya. Tetaplah teguh di dalam pelayanan Tuhan. Saya bilang, kuncinya hanya satu, andalkan Tuhan. Kalau andalkan manusia, diri kita, jelas kita tidak mampu. Jangankan 1 bulan jadi pendeta, 1 minggu jadi pendeta saja banyak tantangan. Apalagi sebulan, apalagi setahun, apalagi 2 tahun, 3 tahun, apalagi sampai Maranatha Tuhan panggil pulang. Itulah saya bilang, tantangan ada terus, godaan ada terus, tergantung respon kita. Itulah saya bilang, tidak mudah menjadi seorang hamba Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan hanya jadi pendengar saja, jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pendoa-pendoa syafaat bagi jemaat Tuhan. Jadilah pendoa syafaat bagi gereja, bagi bangsa ini. Pendoa syafaat bagi tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, keluarga kita. Jadilah pendoa syafaat yang baik, yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Kuncinya andalkan Tuhan. Berkali-kali saya katakan, hanya andalkan Tuhan yang membuat kita kuat menjalani hidup. Orang lain bisa mengecewakan kita, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Indah pada waktunya. Oleh sebab itu, jadi pendeta adalah satu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, bukan hanya di ibadah minggu, tapi hidup sehari-hari harus mengandalkan Tuhan. Harus ada perubahan. Lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi banyak bersyukur, lebih lagi banyak berdoa, dan banyak baca Alkitab. Itu adalah bagian dari yang dikerjakan nanti di surga. Itulah yang kita latih di bumi ini. Jadi pelayan Tuhan bukan hal perkara yang mudah. Mengikuti tes dan ujian yang begitu banyak, sampai hari ini terjadi pelantikan hamba Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan adalah setia pada kita. Kita pun harus belajar untuk mengucap syukur dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan dengan baik. Itulah rasa terima kasih kita pada Tuhan. Persembahan kita berapa banyak pun tidak dapat membayar kasih dan anugerah Tuhan yang kita terima. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kesehatan, napas hidup, keselamatan dimanapun kita berada. Kita nggak bisa bayar dengan uang. Kita bayar dengan melayani Tuhan. Kita belajar untuk bayar harga, karena jadi hamba Tuhan tidak mudah. Banyak tantangan lebih berat lagi. Harus siap dan ready segala sesuatu. Siap melayani Tuhan. Dan juga jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di ladang kita, pekerjaan kita. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Dan Tuhan tahu
apa latar belakang hidup kita. Oleh sebab itu ada cara Tuhan memanggil kita, salah satunya melalui pelayanan gereja yang Tuhan percayakan saat ini, gereja Kemah Injil, Gereja Masih Indonesia, Jemaat Panji Keselamatan. Karena Panji Keselamatan, Tuhan memanggil dengan domba kesayangan. Artinya kesayangan, apa yang saudara doakan, apa yang saudara gumulkan, percayalah saudara sudah terima dengan iman. Dan yakin saja bahwa hari ini Tuhan sendiri yang akan melantik kita melalui hamba-hamba Tuhan. Tempat ini akan mendoakan, dan saya percaya semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi, kekuatan kita hanya mengandalkan doa, mengandalkan firman Tuhan. Jangan kita terintimidasi, jangan kita tertipu dengan dunia ini, jangan kita merasa, oh saya ikut Tuhan, semakin dikucilkan orang. Betul, karena manusia pada dasarnya tidak suka orang yang melakukan kebaikan. Manusia zaman sekarang banyak yang jahat hatinya. Kalau ada yang baik pasti dijauhi, nggak suka. Tapi kalau manusia yang dalam Tuhan, dia akan senang. Beda. Disitulah saya bilang, belajarlah untuk hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Bayangkan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita sungguh-sungguh, maka kita menjadi orang yang berbahagia di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan saat ini proses kita melalui penderitaan. Saya percaya semua akan indah pada waktunya. Semua mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Seperti Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Mungkin kita tidak balas apa-apa, dengan melayani Tuhan, berikan tenaga kita, waktu kita untuk beribadah. Itu juga bagian dari menjadi pelaku firman Tuhan. Karena disitulah kita belajar agar ibadah kita ibadah yang murni, ibadah kita ibadah yang di hadapan Tuhan sungguh-sungguh menaikkan pujian dan syukur dan firman Tuhan yang dinyatakan. Oleh sebab itu tetaplah semangat, tetaplah dalam berjuang, tetaplah dalam kasih Tuhan. Hanya saya bilang Pak Gembala mau pergi kerja, ibadah dulu. Habis ibadah boleh kerja. Saya tidak larang orang bekerja, tapi ingat Tuhan udah kasih waktu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bebas kau kerja. Tuhan minta 1 hari untuk kau ibadah dulu. Setelah ibadah mau kerja silakan, saya tidak larang. Saya bilang, itulah saya bilang, saya ajarkan jemaat saya berdoa dulu. Habis berdoa boleh kau kerja. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan. Tidak bisa kita balas selain memberikan diri kita yang sesungguhnya, jiwa kita untuk hidup dalam Tuhan. Saya bilang penderitaan yang saya alami mungkin berat, tapi di luar Tuhan lebih berat. Itu saja yang saya pegang. Jadi itu yang membuat saya kuat sampai hari ini dalam pelayanan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak jadi apa-apa. Kalau bukan Tuhan, tidak ada pengangkatan pendeta. Semua anugerah Tuhan. Ini dari BPH Kelas Kalimantan hanya berpesan supaya kita di dalam Tuhan semakin giat mencari Tuhan, andalkan Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Itulah yang menjadi tema kita hari ini. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bersyukurlah saudara dipanggil dalam pelayanan Tuhan. Bersyukurlah saudara dipanggil menjadi anak Tuhan. Banyak orang di luar sana mencari-cari. Kalau Tuhan tidak panggil, tidak bisa. Semua tergantung kasih karunia Tuhan kepada kita. Karena hidup yang mengandalkan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Dan saya percaya semua akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Saat ini ku serahkan hidup melayani Tuhan sepanjang masa. Ku dengar suara Tuhan manggil
kerajaannya.